Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab ke-7 di semester kedua ini, yaitu tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Materi ini sangat penting dan sebagai rukun iman, bahkan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita pahami bersama, jangan sampai kita tidak memahami konsep ataupun materi yang dijelaskan. Temanya itu tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat, materi kelas 7 di semester kedua. Ada ayat Al-Quran yang populer, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik, kita akan langsung ke pembelajaran. Kita akan mengamati terlebih dahulu gambar yang ada di layar. Kalau kalian lihat gambar ini, kalian akan diingatkan dengan salah satu peristiwa, yaitu ketika Nabi Muhammad menjelang usia 40 tahun senantiasa berdiam diri di tempat ini, yaitu di Gua Hiro. Dan disinilah pula Nabi Muhammad pertama kali berjumpa dengan sesosok makhluk yang tidak pernah dia temui di pertemuan sebelumnya atau di mana saja, yaitu malaikat. Nah, malaikat inilah yang turun menjelma dan sekaligus berjumpa menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hiro ini, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Baiklah, kita langsung lanjutkan. Apa sih itu malaikat? Malaikat, seperti kita tahu bersama, adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Kalau dari sisi pengertian kebahasaan, malaikat itu merupakan bentuk jamak. Jamak itu lebih dari satu ya, banyak, yang berasal dari mufrad atau tunggalnya malak, yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib, inilah yang membedakan kita dengan malaikat, jin, iblis, ataupun setan. Nah, ini yang membedakan ya dari sisi gaib. Tidaknya malaikat ini gaib. Ya, malaikat ini gaib, sementara manusia tidak gaib. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Baik, kita langsung ke dalilnya ya. Dalil tentang malaikat, jin, iblis, dan setan. Kalau bicara tentang malaikat, dalilnya ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 15 ayat 30. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Nah, ini dalilnya. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Jadi malaikat itu saking taatnya pada Allah, karena juga tidak diberikan nafsu ya malaikat itu, sehingga senantiasa taat, tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalil-dalilnya banyak. Surat Al-Anbiya ayat 20, An-Nahl ayat 49, At-Tahrim ayat 6, Al-A'raf ayat 206. Banyak dalil-dalil tentang malaikat. Nah, kita masuk ke jin. Jin ini adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Ya, diciptakan dari api. Yang jin ini pun sama dengan kita. Jadi jangan pernah berpikir jin tidak ibadah, sama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu sama beribadah seperti manusia, dan sama juga ada manusia yang taat, ada yang tidak taat. Jin pun sama, ada jin Islam, ada jin kafir. Dan ini dalilnya dalam Quran surat Al-A'raf. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya ia jin dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, hai manusia, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa lihat mereka. Jadi jin itu bisa melihat kita, sementara kita nggak bisa melihat mereka. Nah, itu ya bedanya kita dengan jin. Dalam surat Al-Hijr 26-27 pun ada, Al-Ahqaf, An-Naml, banyak yang menjelaskan tentang jin. Jin kafir. Nah, jin terbagi dua tadi, ada jin Islam dan jin kafir. Yang mereka tidak mau taat pada Allah, tidak mau beribadah, maka disebut dengan jin kafir. Dalil tentang iblis dan setan. Nah, sementara iblis ini
adalah istilahnya pemimpin para setan, sama dari kalangan jin. Jadi jin itu yang membangkang itu adalah dari yang disebut dengan setan. Nah, seperti dalam sejarah, jin yang dulu disebut dengan namanya Azazil, itulah jin yang begitu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena satu kesalahan, dia ada kesombongan dalam dirinya, menganggap Nabi Adam alaihissalam itu tidak lebih mulia daripada dirinya, sehingga dia tidak mau sujud pada Adam alaihissalam, sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalilnya banyak juga. Nah, tugas dan sifat malaikat dan makhluk gaib lainnya. Ini harus kita tahu ya. Kalau 10 malaikat yang dulu di tingkat SD ataupun di tingkat MI ataupun di pengajian, kalian mungkin pernah belajar ya tentang malaikat ini, yang sering ya malaikat Jibril bahkan dinyanyikan ya, ini yang senantiasa dilakukan atau diajarkan oleh para guru. Nama-nama dan tugas malaikat: ada malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu, dan beliau inilah yang pernah menjelma sebagai sesosok laki-laki di hadapan para sahabat dan nabi pada saat itu. Selanjutnya malaikat Mikail bertugas membagi rizki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Selanjutnya ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala. Malaikat Mungkar, Nakir, Izrail bertugas mencabut nyawa. Kemudian ada malaikat Mungkar Nakir memeriksa amal manusia di alam barzah. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan buruk. Nah, ini adalah secanggih-canggih CCTV. Ya, CCTV manusia itu kan terbatas ya. Sementara CCTV Allah, yaitu malaikat Raqib dan Atid, ini tidak ada batasannya, sehingga benar-benar luar biasa ya, mau ngapain saja di mana saja Allah Maha tahu lewat malaikat ini. Selanjutnya malaikat Malik menjaga dan mengendalikan api neraka, dan malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Yang mudah-mudahan kita berjumpa bukan dengan malaikat Malik tetapi dengan malaikat Ridwan. Sifat-sifat malaikat anak-anak, ada yang pertama tasbih siang dan malam, dan tidak pernah berhenti ya, saking taatnya pada Allah. Suci dari sifat-sifat manusia, mereka tidak punya hawa nafsu, mereka tidak lapar, dan kemudian tidak sakit, makan, tidur. Mereka tidak seperti makhluk manusia dan jin. Selanjutnya selalu takut dan taat kepada Allah. Ini adalah sifat malaikat selanjutnya. Saking takutnya mereka selalu taat pada Allah, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkannya. Yang kelima, malaikat pun sama mempunyai sifat malu. Nabi Muhammad bersabda, bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap. Makanya kalau kita mau sholat ke masjid tuh berjamaah, jangan sampai kita makan yang berbau menyengat seperti bawang, jengkol, ya peta, petei. Nah itu malaikat terganggu. Begitupun anjing dan patung ya, yang memelihara anjing di rumahnya, ada patung-patung. Biasanya malaikat tidak mau masuk ke rumah tersebut. Tidak makan dan minum sudah jelas, ini sifat malaikat. Mampu mengubah wujudnya, jadi malaikat pun bisa berubah wujud seperti apa yang diinginkan dan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Ini malaikat ya, kekuatannya luar biasa. Jin, iblis, dan setan. Jin berasal dari bahasa Arab, artinya merahasiakan atau tertutup. Yang dimaksudkan bahwa jin tertutup dari panca indera atau gaib. Ada jin kafir, jin yang bangkang terhadap perintah Allah. Para ahli tafsir mendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah. Sehingga dalam kekafiran, jin itu ada yang bermacam-macam, yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi. Jin Muslim yang mengakui tentang keesaan Allah. Jin Islam telah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan. Ayatnya dalam surat Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila faman nabihi walan nusyrika wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhada sahibatan wala walada ar-rusdi bi rabbina ahada.
Ini dalilnya ya. Kata iblis sebenarnya dari kata bahasa Arab artinya iblas, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan kata setan berasal dari kata syaitona yang artinya jauh. Maksudnya setan itu sangat jauh dari kebaikan. Iblis dan setan makhluk dari golongan jin yang diciptakan dari api. Setiap saat menggoda, mengajak manusia dalam kemaksiatan. Iblis adalah makhluk pertama kali yang mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis. Dengan menyanang nama setan, tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah, tapi juga menggoda manusia. Nah ini ya, sifat jin tidak dapat dilihat, diciptakan dari api, ada yang taat, ada yang tidak. Selanjutnya sifat iblis tidak dapat dilihat, diciptakan api, sombong, selalu membangkang, dan lain-lainnya. Nah itu ya, mudah-mudahan dengan kita tahu itu, kita bisa mengenal keagungan Allah, dapat mempertebal keimanan, syukur pada Allah, dan dijadikan contoh sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.